Halo semua, kembali lagi bersama saya Fikirana di Roda Kemudi. Hari ini, saya dan tim Roda Kemudi sedang berada di Indonesia International Motor Show 2021 di PRJ atau di JI Expo. Sedang bersama saya saat ini adalah sebuah mobil listrik pertama dari MG, yaitu sebuah MG ZS EV atau ZS Electric Vehicle. Berbeda dengan ZS Ignite yang sebelumnya diluncurkan pada tahun lalu, EV ini baru saja diperkenalkan pada 15 April yang lalu saat pembukaan IMS 2021. Apa saja yang berbeda dari ZS EV ini dibandingkan dengan Ignite sebelumnya, dan apa saja keunggulan dia dibandingkan dengan kompetitornya terdekat, yaitu adalah Hyundai Kona. Jangan kemana-mana, tetap di Roda Kemudi. Mobil ini diluncurkan 2019 di Inggris, dan sampai sekarang itu sudah mendapatkan cukup banyak awards di Eropa maupun di Inggris di tanah kelahiran sendiri. Yang pertama dari ZS EV ini pastinya kita lihat dari bagian depan, dia hampir persis dengan ZS Ignite 2020. Hanya saja dia sudah menggunakan chrome ya, aksen chrome dengan namanya adalah Stardust Grille atau grill dengan desain debu bintang. Di bagian depannya sini, di balik logonya, kita unlock dulu. Ini adalah tempat untuk mengisi ulang dayanya. Tinggal ditekan, diangkat. Nah, di bawah sini tinggal kita colokkan untuk chargernya. Chargingnya sendiri untuk fast charging dari 0 sampai 80% dia cukup cepat atau sangat cepat mungkin ya, sekitar 30 menit. Dibandingkan dengan Hyundai Kona yang membutuhkan waktu sekitar 58 menit untuk mencapai 80%. Kembali lagi ke fasianya, yang berbeda dari ZS biasanya juga adalah dari dia sudah ada untuk sensor wiper atau rain sensing wiper ya. Sedangkan lainnya cukup mirip ya dengan ZS Ignite pada umumnya. Dengan headlight dia sudah auto headlight juga, dan juga sudah menggunakan proyektor headlight dengan LED DRL. Di bagian samping, di bagian depan juga ada satu yang berbeda. Di sini dia tidak lagi menggunakan fog lamp, tidak seperti ZS Ignite sebelumnya. Nah, di bagian samping dia menggunakan desain pelek yang berbeda dengan ZS Ignite karena dia sudah menggunakan wind blade design atau windmill blade design atau kincir angin seperti dari Belanda. Ya, kalau kita lihat memang lebih keren ya, lebih gagah dibandingkan dengan ZS Ignite sebelumnya. Dan penggunaan bannya pun walaupun ukurannya sama 215/50R17, dia menggunakan Michelin Primacy di ZS EV ini. Sedangkan tampilan lainnya di samping cukup mirip dengan ZS Ignite pada umumnya, termasuk untuk penggunaan roof rail. Ada apa di bagian belakangnya? Seperti ZS Ignite, dia juga menggunakan handle bagasi yang menyatu dengan logo, ya. Yang membedakan di sini hanya logo ZS EV-nya. Kalau sebelumnya hanya ZS Ignite, ini EV, ya, seperti karakternya dia yang menggunakan listrik. Sedangkan lampu belakangnya dia sama-sama menggunakan desain dari gugus bintang Ursa Mayora. Sedangkan bagasinya persis. Untuk kelapangan bagasinya juga sama, hanya yang membedakan itu adalah dia tidak lagi menggunakan ban cadangan. Dia hanya menggunakan tire repair kit sehingga memang space-nya lebih lapang di sini dibandingkan dengan ZS Ignite sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan baris kedua dan interiornya secara keseluruhan? Mari kita lihat. Kalau sebelumnya di ZS Ignite menggunakan two-tone color berwarna coklat muda dan abu-abu, kalau di ZS EV ini full hitam, sehingga memang terasa lebih sporty, terasa lebih elegan. Dengan ukuran yang sama juga dengan ZS Ignite sebelumnya ya, sehingga memang tetap lapang. Apalagi kalau dibandingkan dengan Hyundai Kona, cukup banyak yang menyampaikan bahwa mobil ini agak sempit di belakangnya. Sedangkan bagaimana dengan ZS EV ini ya, karena dia memang menggunakan platform yang sama dengan ZS Ignite, maka untuk kelapangan belakangnya pun tetap lapang untuk legroom maupun untuk
headroomnya di sini. Ya, headroomnya tetap lega, apalagi dibantu dengan di sini sudah menggunakan panoramic sunroof sehingga lebih terasa lapang lagi. Ketika kita ingin memasuki ruang kabin dari ZS EV ini ada sedikit yang berbeda, yaitu dia sudah menggunakan keyless entry dibandingkan dengan ZS Ignite. Sedangkan kalau kita lihat dari interiornya, nah dia full hitam, berbeda dibandingkan dengan ZS Ignite yang two tone interior colornya, yaitu adalah coklat muda dan abu-abu ya. Nah, ketika masuk ke ruang kabinnya, setirnya persis seperti ZS Ignite, lalu untuk speedometernya atau instrumen clusternya dia cukup mirip dengan ZS Ignite tapi beda warna di sini. Ya, DMID-nya berbeda, dia sudah colorful dibandingkan dengan ZS Ignite yang masih monokrom. Sedangkan di kanan sini ada untuk persen power, dia akan seperti RPM kalau di mobil bensin. Jadi ketika kita ngegas, otomatis persen powernya akan berubah mengikuti seberapa dalam kita ngegas. Tapi kalau kita ngegas saat lagi diam seperti ini, dia tidak akan terjadi apa-apa. Nggak seperti mobil gas atau mobil bensin yang ketika ditekan pedal akseleratornya, dia akan langsung jalan. Di bawahnya dia sudah ada battery level. Di sebelah kiri sini speedometer dan di bawahnya ada voltmeter. Untuk MID-nya seperti apa? Kita lihat. Ada current speed, sisa jarak tempuh, current journey dan accumulated total journey-nya. Informasi electrical, ada voltase, kecepatan motor dan current atau arus listriknya. Di sini tertulis 2 ampere, 3 ampere gitu ya. Lalu tire pressure monitoring system, energy flow, dan itu dia. Di sebelah kanan dia ada speed warning, ada tombol untuk mematikan ESC dan ada tombol untuk next service. Sedangkan information center di sini ada warning information kalau kita terjadi suatu error atau apapun gitu ya dengan sensor-sensor yang ada di mobil ini, maka dia akan nyala. Kalau contohnya kita buka pintu pengendara, dia akan muncul warning information-nya, driver's door open. Oke. Nah, terus di bawah sini nih ada P, itu untuk park, 3 ini untuk CERS-nya atau Kinetic Energy Recovery System, nanti kita jelaskan. Ada N ini berarti driving mode-nya adalah normal. Sedangkan ready di bawahnya berarti ini sudah siap untuk jalan atau sudah standby. Nah, head unit-nya sama persis dengan ZS Ignite, hanya ada Android Auto-nya. Pengaturannya juga semua kurang lebih sama ya. AC-nya juga sama. Yang berbeda adalah di bawahnya. Di sini dia ada mode berkendara. Mode berkendara ini kalau kita tekan ke atas, dia akan masuk ke sport mode. Sedangkan kalau kita tekan ke bawah, kembali ke normal, dan ke bawahnya lagi ada eco mode. Jadi ada 3 mode berkendara. Sedangkan di bawahnya lagi itu ada CERS, sebelahnya ada CERS dan battery. CERS ini sendiri yang tadi saya bilang ya, Kinetic Energy Recovery System. Kalau kita tekan, dia akan turun dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Dia fungsinya untuk mengisi ulang daya ketika kita berkendara. Ketika lepas gas, maka energinya akan diisi ulang dengan energi kinetik. Menarik. 1 untuk paling ringan, 3 untuk paling berat. Makanya kalau kita masukkan di 3 seperti ini, seperti defaultnya, dia akan terasa seperti ada engine brake. Lepas gas langsung seperti tertahan gitu ya. Walaupun tidak ada suara tertahannya. Nah, kalau battery level ditekan, sama ya, akan muncul range to empty atau sisa jarak tempuh dari kendaraan ini. Mobil ini sendiri maksimumnya adalah 335 km jarak tempuhnya dalam kondisi pemakaian normal ya. AC nyala, head unit nyala dengan kondisi normal. Lalu di bawahnya lagi, di sini kita lihat sudah ada shift knob-nya, ya, shifternya. Kalau biasanya kita menggunakan tuas persneling di ZS Ignite, di sini dia menggunakan shift knob seperti ini saja, tinggal ditekan pedal rem, kita arahkan ke kanan untuk drive, geser sedikit ke kiri untuk neutral, ke kiri lagi sampai klik untuk mundur dengan garis dynamic guideline di sini. Tinggal ditekan P untuk parking dan otomatis parking brake-nya akan aktif juga. Di sebelahnya sudah ada auto vehicle hold. Nah, ini juga yang belum ada di ZS Ignite adalah armrest tengah ya dan konsol tengah. Dia sudah ada untuk penyimpanan di tengah sini. Dan juga di sini sudah ada untuk 2 cup holder di tengah.
Menarik ya. Lalu di atas interiornya juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, sama seperti ZS Ignite dengan cara pengoperasian yang sama ya, tinggal ditekan ke belakang untuk untuk kerainya dan tinggal diputar untuk membuka sunroof. Tapi panas ya di Kemayoran, jadi kita tutup aja langsung. Sekarang kita coba bagaimana impresi berkendara bersama MG ZS EV ini, yang katanya tarikannya 0 sampai 100 cuma perlu sekitar 7,9 detik. Wow, ternyata bener ya, tarikannya ini terasa banget spontannya dan nggak ada power loss sama sekali karena emang dia nggak pakai transmisi. Sekarang coba kita lihat nih handlingnya. Ya, handlingnya juga sangat nurut, sangat responsif juga ya, sehingga memang bisa lebih akurat ketika tadi saya cukup banting-banting. Dan bantingan suspensinya pun terasa cukup lembut walaupun nggak terlalu empuk ya, sehingga ketika handling pasti akan lebih akurat juga tadi. Sekarang kita akan lihat seperti apa ruang mesin dari MG ZS EV ini. Baik, ini mesinnya sengaja saya nggak matikan karena saya pengen mendengar ada suara apa saja di ruang ini. Dan memang tidak ada suara mesin ya, karena ini merupakan ya motor listrik aja ya. Satu-satunya suara yang terdengar di sini adalah suara kompresor AC aja. Sedangkan untuk di ruang mesinnya sendiri, isinya ada baterai 2 ya. Satu baterai adalah baterai unit di bawah kendaraan, di bawah deck tepatnya. Yang satu lagi adalah ini, yaitu baterai maintenance free untuk kelistrikan ke dalam. Sedangkan untuk ini ada dua benda besar gitu ya di sini ya. Ada converter untuk listriknya dan juga ada motornya, penggeraknya, yang nanti akan didinginkan oleh sebuah coolant atau sebuah pendingin gitu ya, semacam radiator dengan coolantnya di sebelah sana. Dan satu lagi pendinginnya itu digunakan untuk mendinginkan baterai, yaitu adalah yang di sini. Karena dia tidak menggunakan oli dan lain-lain, sehingga nantinya untuk perawatan pastinya akan lebih mudah dan lebih murah. Karena hanya akan merawat atau mengecek kelistrikannya dan juga sistem pendinginannya. Serta ya pastinya kampas-kampas rem, roda, dan lain-lain ya. Tapi selain itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi penggantian oli mesin kah, oli gardan, dan lain-lain. Karena ini memang penggerak depan. Sedangkan untuk safety systemnya dari MG ZS EV ini, dia masih tetap menggunakan safety system yang sama dengan MG ZS Ignite, yaitu dengan menggunakan 6 airbag, kemudian dia menggunakan 3 batang side door impact beam. Lalu untuk sistem pengeremannya dia ada ABS, EBA, EBD juga ya. Dan juga untuk sistem kestabilannya dia salah satunya menggunakan anti-roll program sehingga lebih stabil ketika manuver. Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat ketika kita mau ngetes kendaraan ini. Jadi cukup ringkas ya, dan kita semakin dekat dengan masa depan seperti ini. Oke teman-teman, sejauh ini sampai di sini dulu review kami mengenai MG ZS EV. Semoga dapat segera diedarkan di Indonesia dengan harga yang pasti ya, karena sampai sekarang masih belum ada informasi harganya. Sekian dulu dan terima kasih.